Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Alia Inasya Putri dengan NIM 1830403003. Dila Mawar Putri dengan NIM 1830403021. Gilang Nenggala dengan NIM 1830403036. Pada mata kuliah Audit Forensik dan Investigasi, pada kali ini kami akan menjelaskan tentang perilaku fraud dengan dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Baiklah, pada materi mengenai perilaku fraud, pokok pembahasannya adalah 1. Profil pelaku, korban, dan perbuatan fraud. Yang kedua, white collar crime. Yang ketiga, psikologis perilaku fraud. Baiklah, saya Alia Inasya Putri dengan NIM 1830403003 akan mempresentasikan pokok pembahasan yang pertama, yaitu profil pelaku, korban, dan perbuatan fraud. Poin pertama yaitu profiling. Profiling adalah upaya untuk mengidentifikasi profil. Profiling dalam memberantas kejahatan bukanlah upaya baru. Sebagai contoh, berikut disajikan profil pelaku kejahatan kerah putih. Ini adalah profiling yang dilakukan Association of Certified Fraud Examiner di Amerika Serikat. Profil penjahat kerah putih di Amerika Serikat sebagai berikut. 1. Laki-laki, kulit putih, berpendidikan sarjana. Selanjutnya, suka mengambil resiko, egois, ingin mengetahui, keinginan untuk mengabaikan atau melanggar ketentuan dan sebisa mungkin mencari jalan pintas. Bekerja sepanjang hari, bahkan di akhir pekan, sehingga memberi kesan bahwa ia pekerja keras, di bawah tekanan dan penyendiri, termotivasi oleh ketamakan dan hadiah-hadiah yang bersifat materi, berada dalam kesulitan keuangan, tidak bahagia di tempat kerjanya, mengeluh karena diperlakukan tidak adil atau atasannya korup. Penjelasan di atas adalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam profil tersebut secara spesifik disebutkan bahwa profil pelaku kejahatan kerah putih adalah orang berkulit putih. Untuk dapat melakukan kejahatan kerah putih, seseorang mesti menduduki jabatan kerah putih. Dan melalui berbagai program pemerintah di sana, kelompok minoritas seperti etnis Afro-Amerikan dan Latino mulai memperoleh peluang menduduki jabatan kerah putih. Yang kedua, pelaku kejahatan kerah putih di Amerika Serikat berasal dari kelompok berpenghasilan menengah ke atas karena sering dihubungkan dengan ketamakan. Yang ketiga, sejalan dengan argumen yang menjelaskan profil etnis dan kelompok penghasilan menengah ke atas, kita dapat memaklumi profil pendidikan mereka. Profiling penting dan bermanfaat. Hanya kita perlu memahami makna dari profil yang dihasilkan. Di pasar uang dan pasar modal, profil pelaku fraud seringkali mengagumkan. Mereka cerdas, mempunyai track record yang luar biasa, bekerja keras, dan cenderung menjadi informal leader dengan karisma yang melampaui wewenang yang diberikan jabatan. Nick Leeson dalam kasus Bearing Bank merupakan profil pelaku fraud yang bersifat spekulatif di bursa valuta asing. Sarbanes-Oxley Act didasarkan atas profiling dari para auditor yang tidak independen yang membuat audit mereka tumpul. Dari sinilah disyaratkan ketentuan rotasi partner, batasan mengenai pemberian jasa non-audit, persyaratan ketat jika seorang pindah dari KAP ke klien dan sebaliknya. Selanjutnya poin kedua yaitu tentang profiling dan kejahatan terorganisasi. George A. Manning, seorang akuntan forensik dari kantor pajak Amerika Serikat, menulis mengenai profil dari organisasi yang melakukan kejahatan yang terorganisasi. Dalam masyarakat dengan beraneka ragam etnis seperti di Amerika Serikat, profiling dilakukan dari segi budaya atau kebiasaan etnis yang bersangkutan. Manning juga membahas beberapa ciri penjahat dari etnis Asia, yaitu 1. Menyepelekan dan tidak menganggap penegak hukum sebagai abdi masyarakat. Di Asia, penegak hukum berfungsi untuk melindungi mereka yang berkuasa dan partai mereka. Yang kedua, menciptakan mata uang bawah tanah dengan mempertukarkan komoditas.
Mata uang bawah tanah ini memungkinkan mereka menghilangkan jejak dokumen dan melakukan penyelundupan pajak. Yang ketiga, menyelenggarakan perkumpulan simpan pinjam yang sangat informal, terdiri atas 10-20 orang, umumnya wanita. Terjadi tawar-menawar untuk penggunaan uang dalam periode tertentu. Pemenangnya adalah penawar tertinggi. Yang keempat, setiap pejabat dapat dibeli dengan penyuapan yang biasa terjadi di Asia. Beberapa kebijakan KPK yang merupakan kewajiban bagi pimpinan KPK. 1. Memberitahukan kepada pimpinan lain mengenai pertemuan dengan pihak lain. Yang kedua, menolak dibayari makanan, biaya akomodasi dan bentuk kesenangan lain oleh siapapun. 3. Membatasi pertemuan di ruang publik. 4. Memberitahukan kepada pimpinan lain mengenai keluarga, kawan, dan pihak lain yang secara intensif masih berkomunikasi. Selanjutnya, pada poin ketiga yaitu semacam profiling, contoh perpajakan di zaman penjajahan Belanda. Di zaman Hindia Belanda, penjajah membuat semacam profil dari pembukuan pedagang Tionghoa, India, Arab, dan Jepang. Praktik-praktik pembukuan ini didokumentasikan oleh Jawatan Pajak pada waktu itu pada tahun 1937. Para pelepas uang dan kemudian para bankir juga membuat profil dari pedagang-pedagang Tionghoa dari berbagai etnis. Profil ini menjelaskan bidang spesialisasi perdagangan dan industri masing-masing etnis. Gejala adanya overcrowding karena kelompok etnis cenderung meniru bidang usaha sesama mereka, kondisi gagal bayar, ciri-ciri khas dalam berdagang, dan pemanfaatan serta penyelesaian pinjaman. Selanjutnya, profil korban fraud. 1. Profil korban fraud dipelajari dalam viktimologi atau ilmu tentang korban kejahatan. 2. Ada korban yang sama sekali tidak bersalah, dan ada juga korban karena salahnya sendiri. Yang ketiga, korban tidaklah selalu pasif ketika terjadinya kejahatan atas diri mereka. Yang keempat, tiap-tiap jenis kejahatan memiliki korban dengan ciri tertentu. Yang kelima, misalnya ciri korban kejahatan keuangan adalah mereka yang tidak detail, ingin memperoleh untung besar dalam tempo singkat, dan suka mengikuti teman. 6. Profiling terhadap perbuatan jahat dilakukan untuk mengetahui modus operandi kejahatan tersebut. Profil dari fraud disebut juga tipologi fraud. Yang ketujuh, tiap-tiap jenis kecurangan memiliki profil tersendiri. Yang kedelapan, misal, untuk pencurian kas dilakukan dengan cara lapping, kecurangan piutang dilakukan dengan penghapusan piutang sehat atau pembayaran piutang macet yang tidak dicatat. Selanjutnya, pada umumnya dilakukan terhadap pelaku kejahatan, namun profiling juga dapat dilakukan untuk korban kejahatan. Tujuannya berbeda. Kalau profiling terhadap pelaku kejahatan dimaksudkan untuk memudahkan menangkap pelaku, maka profiling terhadap korban kejahatan dimaksudkan untuk memudahkan target penyebaran informasi. Ini adalah bagian dari disiplin ilmu yang disebut viktimologi. Poin White Collar Crime. 1. Sejarah dan pengertian White Collar Crime. White Collar Crime diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kejahatan kera putih atau kejahatan berdasi. Untuk pertama kalinya White Collar Crime dikemukakan dan dikembangkan oleh seorang kriminologi Amerika Serikat yang bernama Edwin Hardin Sutherland di awal dekade 1940-an. Yang kemudian di dalam pidato dari Sutherland yang selalu dikenang, dan saat itulah pertama kali muncul konsep white collar crime, yaitu pada pidatonya tanggal 27 Desember 1939. Edelhart 1970 mendefinisikan white collar crime sebagai perbuatan atau serangkaian perbuatan ilegal yang dilakukan secara non-fisik dan dengan sembunyi-sembunyi atau tipu muslihat untuk mendapatkan uang atau barang, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan uang atau barang, atau untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan mana maupun bagi diri sendiri. Konsepsi ini mendapatkan tantangan dari Paul Tapan dalam bukunya WSD Kriminal tahun 1947, di mana dia mengkritik pandangan Sutherland yang berakar dari pemikiran Durkheim bahwa suatu perbuatan dianggap jahat berdasarkan reaksi masyarakat.
Menurutnya, konsepsi white collar crime, terutama perbuatannya, harus didasarkan pada hukum yang berlaku demi kemudahan dalam pengusutan dan penuntutan. Sebelumnya, E.A. Ross pernah menyebut kejahatan ini sebagai kriminaloid, di mana memiliki karakter seseorang yang mencari kemakmuran melalui cara yang memalukan, tetapi tidak dianggap melanggar oleh masyarakat, dan masyarakat tidak menggolongkan mereka sebagai penjahat. 2. Karakteristik white collar crime. Pelaku kejahatan modern atau white collar crime memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Pada umumnya, kejahatan konvensional tidak membutuhkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan, dapat dilakukan oleh siapa saja, lebih mengutamakan kontak fisik dan lain-lain. Sedangkan beberapa karakteristik dari white collar crime antara lain: 1. Pelaku sulit diidentifikasi. Jika kerusakan belum dirasakan, maka korban tidak akan sadar. 2. Diperlukan waktu yang lama untuk pembuktian dan juga butuh keahlian tertentu. 3. Jika menyangkut organisasi, susah dicari seseorang yang bertanggung jawab. Biasanya diarahkan ke atasan karena tidak mencegah, atau kepada bawahan karena tidak mengikuti perintah atasan. 4. Proses viktimisasi juga tersamar karena pelaku dan korban tidak secara langsung berhadapan. 5. Kerumitan dan tersamarnya pelaku membuat sulit dilacak. 6. Sulit mengadili karena minimnya bukti dan siapa yang disalahkan. 7. Pelaku biasanya mendapatkan treatment atau sanksi yang ringan. 8. Pelaku biasanya mendapatkan status kriminal ambigu. Apabila melihat karakteristik white collar crime tersebut di atas, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai white collar crime apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. 2. Merugikan masyarakat dan negara. 3. Dilarang oleh aturan hukum pidana. 4. Perbuatannya diancam dengan pidana. 5. Dilakukan oleh orang-orang tertentu. 3. Kesulitan dalam penegakan hukum dalam kasus white collar crime. Kesulitan di dalam mengungkap kasus-kasus white collar crime bukan saja kesulitan di dalam masalah locus delicti, sebagaimana kesulitan dalam mengungkapkan dan menanggulangi white collar crime. Bukan saja harus tersedianya instrumen-instrumen hukum, akan tetapi perlu juga adanya komitmen yang tegas terhadap penegakan hukum, law enforcement. Samping itu pula diperlukan sumber daya manusia yang handal, mempunyai pengetahuan yang luas tentang jenis white collar crime yang dilakukan, dan yang lebih penting, tidak korup. Bahwa adanya kecenderungan aparat penegak hukum lebih korup di dalam penanganan white collar crime disebabkan karena pada umumnya kejahatan white collar crime melibatkan bisnis miliaran. 4. Penanggulangan white collar crime. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut. A. Penegakan hukum pidana, criminal law application. B. Pencegahan tanpa pidana atau prevention without punishment. C. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media. Beberapa undang-undang yang di dalamnya mengatur kejahatan termasuk white collar crime antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencurian uang atau money laundering. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. 4. Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya, bagian C, psikologis perilaku fraud.
fraud sebagai perbuatan atau tindakan pengelabuan yang dilakukan secara tersembunyi dengan niat yang mengakibatkan kerugian tidak dapat dipisahkan dari kriminologi. Kriminologi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari mengenai sifat kriminalitas, penyebab terjadinya kriminalitas, tipologi kriminalitas, akibat dari kriminalitas, serta upaya-upaya pencegahan kriminalitas. Fraud sebagai sebuah deviasi dari suatu perbuatan kriminal memiliki hubungan erat dengan psikologi manusia. Psikologi berkaitan dengan berbagai macam konsep kejiwaan seperti persepsi, motivasi, kepribadian, perilaku, dan hubungan sesama manusia. Psikologi kriminal merupakan salah satu bagian dari forensik psikologi yang mempelajari mengenai aspek kejiwaan pelaku kejahatan dan perilaku menyimpang untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan kejahatan dan berperilaku menyimpang. Menurut Coleman dari Ramamurthy tahun 2008, menjelaskan bahwa ilmu psikologi itu sendiri terdiri dari berbagai macam bidang. Yang pertama, personality psikologi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang kepribadian manusia melalui tingkah laku atau sikap sehari-hari yang menjadi ciri khas seseorang tersebut. Kepribadian merupakan salah satu bagian atau ciri khas yang istimewa dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, psikologis kepribadian adalah hal yang sangat penting untuk dipelajari. Yang kedua, sosial psikologi, yaitu mempelajari tentang perilaku hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok manusia atau masyarakat. 3. Cross-functional psikologi, yaitu yang mempelajari dampak dari berbagai budaya terhadap perilaku seseorang. Keempat, forensik psikologi dan pesyarti sosiologi, yaitu yang mempelajari mengenai perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang yang menjadi bahasan di dalam forensik psikologi dan kriminal psikologi adalah semua tindakan dan perilaku yang melanggar norma-norma yang berlaku, khususnya aturan-aturan yang ditetapkan secara formal yang ada pada umumnya melahirkan tindakan kejahatan. Terdapat dua perilaku penyimpangan, yaitu 1. Perilaku menyimpang yang bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap masyarakat. Penyimpangan yang bersifat positif mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang. Yang kedua, perilaku menyimpang yang bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal-hal yang buruk seperti pencurian, perampokan, dan pelecehan terhadap orang lain. Perilaku individu di dalam suatu organisasi, misalnya tekanan keuangan yang dihadapi individu tersebut. Apabila penyimpangan yang dilakukan tidak dicegah dan diberikan sanksi, maka perilaku menyimpang ini akan diteruskan dan pelecehan terhadap orang lain. Apabila perilaku menyimpang seperti fraud dilakukan secara berkelanjutan, maka akan dapat mempengaruhi anggota lain, sehingga dapat berkembang menjadi budaya perilaku menyimpang. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.